Mari kita berdoa. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan kalau kami boleh ada siang hari ini di tempat ini. Karena kami boleh belajar firman, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Itu adalah suatu kehormatan buat kami. Terima kasih Bapa, semua bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena kasih anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk siang hari ini kami kembali mau belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang mengajar setiap kami dengan hikmat yang daripada sorga, menerjemahkan setiap firman, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Semuanya itu berkuasa, tidak ada yang sia-sia, semuanya bertumbuh, berbuah dan menjadi berkat. Kami setiap anak-Mu siap belajar firman-Mu. Umat Tuhan yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Haleluya. Orang-orang muda yang luar biasa, ya, yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara ada di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tetapkan setiap kita untuk menjadi anak-anaknya. Dan hari ini saya mau mengajak kita sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema adalah God's Partner. God's Partner, partnership. Partnership itu adalah sebuah hubungan kerjasama yang dibangun atas dasar kepercayaan, gitu ya. Jadi saya mau katakan bahwa saudara dan saya adalah partner-partnernya Tuhan. Karena begini, kita mau belajar sama-sama karena kita sudah masuk di bulan Desember, bulan penuh sukacita, bulan Natal. Saya percaya setiap kita begitu memasuki bulan Desember pasti ada sesuatu yang bergejolak dalam diri kita, ya. Kita bersemangat, kita bersukacita ketika kita masuk dalam bulan Desember. Kemarin di Komsel, Friendly sharing firman Tuhan. Dia bilang katanya kalau masuk bulan Desember auranya udah beda. Ya, suasana Natal sudah terasa. Kita udah mulai sibuk mempersiapkan aksesoris, mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut Natal. Dan hari ini dalam nuansa Natal, saya mau mengajak kita sama-sama belajar firman Tuhan. Seseorang yang mau menjadi partnernya Tuhan. Seseorang gadis desa yang masih muda, gadis yang biasa saja, tapi dia bersedia berpartner dengan Tuhan. Nah, siapa gadis itu? Ada yang bisa membayangkan siapa kira-kira? Tuhan punya mega proyek. Tuhan pengen menyelamatkan seluruh umat manusia karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan melihat manusia udah begitu berdosa. Tuhan udah kirim nabi-nabinya, Tuhan kirim orang-orang hebat, tapi ternyata semuanya tidak berhasil. Dan akhirnya Tuhan sendiri yang turun tangan. Tuhan sendiri yang turun untuk menyatakan kasih-Nya. Karena kenapa? Karena Tuhan sendiri adalah kasih. Maka untuk menyebarkan kasih itu harus Dia sendiri yang turun. Karena Dia adalah kasih, nggak ada yang lain. Dan mega proyek itu untuk penyelamatan manusia itu Tuhan perlu seorang partner. Tuhan perlu rahim seseorang untuk melahirkan seorang juru selamat. Bukan orang yang kudus, bukan orang yang suci, tapi seseorang yang biasa. Artinya Tuhan mau menceritakan atau Tuhan mau mengajarkan ke setiap kita bisa menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Apapun latar belakangmu, Tuhan mau mengajarkan seorang anak desa pun, seorang muda pun bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, saya mau mengajak kita sama-sama belajar dari Lukas 1. Ya, Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Seseorang wanita muda yang sangat biasa yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi partnernya. Saya mengajak kita sama-sama baca ya. 26, 27 sampai 38. 3, 2, 1. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat
malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika melihat malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami." Malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang," baca kuat-kuat ayat 38. Iya, terima kasih saudara. Di suatu desa, desanya namanya Nazaret. Saya pelajari Nazaret itu ternyata memang suatu desa kecil di provinsi Galilea. Malaikat Tuhan datang kepada seorang perawan, seorang gadis muda, kira-kira berusia sekitar 15 sampai 17 tahun. Jadi sangat muda sekali. Dan malaikat itu datang ke rumahnya wanita ini. Dan malaikat itu datang dan dia mengatakan bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan untuk mengandung. Ya, bukan karena dia suci, bukan karena dia kudus, bukan karena dia orang hebat, tapi karena apa katanya? Karena kasih karunia Tuhan. Jadi siapapun saudara, hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan bisa pakai saudara dan saya. Jangan pusing dengan latar belakang kita, gak usah pusing dengan masa lalu kita. Tuhan tetapkan, Tuhan pilih setiap kita. Itu semua karena kasih karunia-Nya Tuhan. Jadi saya mau belajar bahwa, saya mau ngajak kita semua belajar Maria ketika Tuhan datang untuk mengajak dia menjadi partnernya untuk mega proyeknya penyelamatan manusia. Maria katakan apa? "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Artinya dia bersedia menjadi partnernya Tuhan. Rencana Tuhan atas hidup saudara dan saya akan tergenapi jika kita bersedia berpartner dengan Tuhan. Tuhan bisa melakukan apa-apa tanpa kita, bisa. Yesus mau datang ke dunia ini usia 30 tahun bisa, tanpa harus melalui anak bayi dulu, terus jadi anak remaja, baru dewasa. Bisa. Datang umur 30 tahun, melayani selama 3,5 tahun, selesai. Bisa. Tapi Tuhan kita mau mengajarkan kepada saudara dan saya, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang senangnya instan, bukan Tuhan yang maunya bim salah bim abrakadabra kling langsung. Tapi Tuhan mau mengajarkan kepada setiap kita bahwa setiap dalam kehidupan ini harus ada proses. Tuhan kita Tuhan yang cinta proses. Walaupun dia bisa, tapi dia tidak melakukan itu. Wah, itu berat. Saudara kalau mampu ahli melakukan sesuatu, tapi saudara harus melakukannya itu dengan proses, wah itu berat. Kenapa? Karena kita mampu. Tapi kita harus melakukan itu melalui proses yang benar. Dan Tuhan mencintai proses itu. Jadi Tuhan mau pakai setiap kita menjadi partnernya. Tapi tergenapi atau tidaknya rencana Tuhan dalam kehidupan kita tergantung respon saudara dan saya, mau atau tidak. Situ lihat Maria bersedia. Kenapa dia bersedia? Boleh bantu
Karena dia mengutamakan kepentingannya Tuhan. Tuhan punya kepentingan untuk menyelamatkan manusia. Maria punya kepentingan enggak? Punya. Dia punya kepentingan. Dia pengen menikah, dia pengen punya keluarga, dia pengen punya anak, dia pengen punya ini, pengen punya itu, dan lain sebagainya. Tapi karena dia mementingkan, mengutamakan Allah, memprioritaskan Tuhan, sampai-sampai dia menomorsekiankan kepentingannya. Yang penting kepentingan Tuhan dulu, memprioritaskan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya ditunjuk sama Tuhan, setiap kita ini Tuhan punya rencana atas hidup kita. Saudara mau sadari atau tidak, saudara mau akui atau tidak, saudara adalah orang-orang pilihan yang dipilih sama Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Tapi rencana Tuhan itu tergenapi atau tidak itu tergantung saudara dan saya. Saudara bersedia? Saudara bersedia? Kayaknya ragu-ragu, hanya beberapa orang yang bersedia. Kenapa? Karena konsekuensinya lumayan. Maria punya kepentingan, tapi dia mengutamakan kepentingan Allah. Boleh bantu Pak David? Waktu Maria bersedia, dia nggak tanya, untungnya buat saya apa? Saya dapat apa nih? Kalau umpama saya mau berpartner sama Tuhan, untungnya apa kalau kandungan saya dipakai sama Tuhan? Ada untungnya nggak? Kan banyak orang, apalagi zaman sekarang kan, kalau apa-apa kan ada untungnya enggak? Buat saya ada untungnya enggak? Kecenderungan kita gitu. Kok kamu mau sih melayani di gereja dari KU1, KU2, KU3 dapat apa sih? Enggak dapat apa-apa. Ya, enggak dapat apa-apa. Kok maunya sih kamu enggak dapat apa-apa? Kecenderungan manusia begitu. Tapi kalau kita mau belajar dari Maria, kita mau melayani Tuhan, tidak mencari keuntungan. Ya. Yang ketiga, waktu malaikat Tuhan datang kepada Maria, Marianya nggak bocor mulut, nggak cerita sama temannya. Pasti kan saya rasa gini loh, anak-anak usia segitu kan pasti punya komunitas ya kan, pasti punya teman-teman. Maria tuh, Alkitab tidak mencatat bahwa Maria akhirnya setelah mendengar itu, Maria pergi ke rumah temannya yang bernama Rini, lalu dia cerita. Rini, ada malaikat Tuhan datang sama saya loh. Katanya Tuhan mau pakai saya sebagai partner. Dia nggak pamer. Dia nggak cerita-cerita sama temannya. Tapi kalau kita baca terus dari satu pasal ini, Maria menyimpannya dalam hati. Nggak pamer, nggak bocor mulut. Yuk, hari ini kita adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dipakai sama Tuhan untuk bekerja sama. Mari, jangan bocor mulut. Ada orang-orang yang mempercayakan kisah hidupnya pada kita karena dia percaya sama kita. Mari kita pegang itu, kita jaga itu. Jangan bocor mulut. Jangan cerita-ceritain lagi sama orang. Kita pegang itu dalam hati. Amin saudara. Yang berikutnya, waktu Maria bersedia, dia mau menanggung resiko saudara. Mau menanggung resikonya banyak. Ketika dia memutuskan bahwa dia mau menerima itu, resikonya apa? Orang yang hamil di luar nikah pada zaman itu harus dibunuh. Bunuhnya gak main-main, dilemparin batu sampai mati, dirajam. Resikonya apa? Diputuskan oleh Yusuf. Orang dia udah bertunangan. Saudara bayangkan gini, saya kalau baca firman Tuhan, saya selalu masuk ke dalam cerita itu. Saya baca kisah ini, saya berusaha masuk ke dalam cerita itu dan menyelami cerita itu. Bayangkan seorang Maria, dia sudah bertunangan, terus tiba-tiba malaikat itu datang mengatakan bahwa kamu akan hamil oleh Roh Kudus. Saya bayangkan bagaimana Maria perasaannya seperti itu. Mungkin saudara di sini berandai-andai, khususnya para wanita, ya, kalau tiba-tiba kalian hamil di luar nikah, apa yang ada di pikiran kalian? Heboh, panik. Ya kan, aduh, banyak orang bunuh diri. Kenapa? Karena hamil di luar nikah. Jadi saya mau berusaha untuk masuk, memposisikan diri saya di Maria. Betapa paniknya Maria. Waduh, bagaimana ya? Kalau saya hamil, bagaimana saya harus ngomong sama Yusuf, calon suami saya? Yusuf kira-kira bisa terima nggak?
Bagaimana saya harus menghadapi orang tua saya? Bagaimana saya harus ngomong sama orang tuanya Yusuf, calon mertua saya? Wah, perasaan itu pasti bergejolak di dalam pikiran Maria. Diputuskan oleh Yusuf, diolok-olok, dikucilkan, diomongin. Coba saudara gini, Maria begitu dia tahu dia hamil, waktu dia ngomong sama Yusuf, tidak langsung Alkitab menceritakan bahwa ketika dia dikatakan itu sama malaikat, Maria pergi ke rumah sanaknya yang bernama Elisabet. Pergi ke pegunungan, kata firman Tuhan. Jaraknya saudara tahu berapa? Sekitar 130 km. Dia berjalan ke rumah sanaknya itu yang bernama Elisabet, dan dia menetap di rumah Elisabet selama 3 bulan. Jadi kemungkinan besar ketika Maria menceritakan tentang kisah ini, dia sudah hamil 3 bulan kepada Yusuf. Mungkin dia berpikir bagaimana cara ngomong sama Yusuf. Saya membayangkan gini, suatu hari dia datang, setelah dia berpikir matang-matang, dia datang sama Yusuf. Yusuf, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan, serius sekali. Mungkin Yusuf kan bertanya, ada apa itu sayang, ya kan? Terus Maria bilang begini, saya hamil. Kira-kira apa respon atau reaksi Yusuf waktu Maria cerita bahwa saya hamil? Kalau saya begitu tahu pacar saya hamil, saya nggak pernah ngelakuin apa-apa, paling mesra saya cuma gandengan tangan doang, terus pacar saya hamil, saya akan bilang, apa? Hamil? Dasar perempuan gatel. Mungkin begitu kalau saya loh. Apalagi orang Batak kan gitu kan. Apa? Apalagi orang Kupang ya kan, kayak Markus gitu kan. Punya pacar, tiba-tiba pacarnya hamil. Markus nggak pernah ngapa-ngapain. Apa kau bilang? Hamil. Kira-kira begitu ekspresinya. Yang kedua dia tanya lagi, siapa laki-laki itu yang melakukan kepadamu? Maria berat untuk mengatakan itu. Jadi saya mau ngajak kita sama-sama, yuk coba kita memposisikan diri kepada Maria. Betapa beratnya yang dialami oleh Maria pada saat itu. Kita bacanya ringan banget tadi kan. Kita baca, oh Maria begini, Maria begitu. Tapi coba kita masuk dalam cerita itu, betapa beratnya. Sesuatu yang harus dia tanggung. Dia bicara sama Yusuf pelan-pelan. Dia siap kalau umpama Yusuf memutuskannya. Dia siap dia dimarahin sama calon mertuanya, sama orang tuanya, dia olok-olok sama temannya, dikucilkan, dianggap perempuan sok suci, ya kan? Zaman dulu, kalau zaman sekarang udah ada medsos, waduh, bikin status itu. Orang-orang di sana, itu lo lihat tuh si Maria tuh yang sok suci itu loh, ternyata dia hamil di luar nikah. Kalau ngomong kayak sok suci ternyata dia hamil di luar nikah. Wah, jadi bahan pergunjingan orang. Kalau seperti saat ini kejadian. Maria bersedia, dia menghadapi apapun dia bersedia. Yang penting rencana Tuhan tergenapi melalui kehidupannya. Jadi saya mau mengajak kita anak-anak muda, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kalian semua. Ya, cuman tergenapi atau tidaknya rencana itu Tuhan tergantung respon kita. Mari hari ini kita bersedia menjadi partnernya Tuhan. Katakan bersama saya bersedia. Yang mantap, saya bersedia. Kalau bersedia konsekuensinya saudara tahu ya. Saudara akan mengalami yang seperti yang dialami oleh Maria. Boleh berikutnya multimedia. Nah, kewajiban sebagai partner. Kalau kita bersedia, apa sih kewajiban kita sebagai partnernya Tuhan? Kita harus mau bekerja sama. Saya mau katakan bekerja sama berbeda dengan sama-sama kerja. Kalau bekerja sama, bekerja bersama-sama, mempunyai satu goal supaya tujuan itu terwujud melalui kerjasama. Tapi kalau sama-sama kerja, satu kerja yang satu kerja, nggak ketemu tujuannya. Jadi kalau bekerja sama artinya sepakat, serasi, sepadan seperti suami istri. Sepadan, tidak sama tapi sepadan. Seperti sepatu yang kiri dan sepatu yang kanan berbeda, tapi tujuannya sama. Jadi kita harus mau bekerja sama. Jangan menjadi pembangkang, jangan menjadi orang yang keras kepala. Untuk bekerja sama
kita perlu kerendahan hati. Kalau saudara nggak punya kerendahan hati, saudara susah untuk bekerja sama. Yang kedua, harus kita aktif atau kreatif, jangan pasif. Yuk anak-anak muda, kalian orang-orang yang hebat, saya percaya kalian orang-orang yang pintar, kalian pasti punya kreativitas. Mari pakai itu untuk melayani Tuhan. Aktif, jangan hanya saya mengerjakan bagian saya aja, kalau itu kan bagian dia. Tidak. Tapi yuk, selama kita bisa melakukan, mari kita sama-sama bersama-sama bekerja, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Yang berikutnya adalah saling percaya. Tuhan percaya bahwa Maria sanggup untuk menanggung segala konsekuensinya. Nah sekarang kalau Maria percaya Tuhan, kita juga, Tuhan percaya sama kita. Kita ini sanggup, kita ini mampu. Tapi masalahnya kita percaya gak sama Tuhan? Seringkali Tuhan percaya sama kita, Tuhan percaya sama kemampuan kita, tapi seringkali kitanya yang nggak percaya dengan kemampuan Tuhan. Kita jadi ragu-ragu sama Tuhan, itu sering terjadi sama kita. Yang selanjutnya adalah berkomunikasi. Kalau orang bekerja sama nggak mungkin diam-diaman, pasti berkomunikasi. Yuk, ketika kita ada dalam suatu organisasi, kita ada dalam perkumpulan, kita ada dalam persekutuan, berkomunikasilah supaya semua itu berjalan dengan baik. Nggak diem-dieman, tapi ternyata di belakangnya ngomongin, itu nggak baik. Jadi mari berkomunikasi, omongin semua sampai semuanya clear. Seperti kewajiban kita sebagai partner atau mitra kerja. Berikutnya, yang kedua, Maria selain dia bersedia menjadi partnernya Tuhan, yang kedua dia tabah menderita. Saudara bayangkan, ketika dia seorang gadis muda, dia harus hamil selama 9 bulan. 9 bulan ya, 9 bulan 10 hari. Harus hamil dengan segala deritanya. Ya kan? Dengan rasa mual mulesnya. Apa namanya kalau umpama orang hamil? Ngidamnya. Saudara bayangkan. Sakit mengandung itu sakit, saudara. Istri saya beberapa tahun, 11 tahunnya lalu pernah hamil. Begitu, rasakan sakit. Aduh, ya pinggangnya lah segala macam. Jadi kalau kita mau berpartner sama Tuhan, kita harus tabah menderita. Yang berikutnya sakit mengandung, terus berikutnya boleh dibantu. Hamil tua sensus ke Yudea. Nih, waktu dia hamil tua, dia harus sensus ke Yudea, ke Bethlehem. Ya pada saat itu kerajaan itu memerintahkan untuk semua orang sensus penduduk ke kampungnya masing-masing. Dan perjalanannya, saudara lihat itu saya catat, 129 km. Sekitar 3 hari, ada yang bilang sampai 7 hari. Dari Denpasar ke Gilimanuk, itu jaraknya kurang lebih 130 km. Jadi saudara bayangkan, hamil tua, siapa namanya Maria, berjalan dari Denpasar ke Gilimanuk. Ayo bayangkan itu. Nggak naik taksi online. Kemungkinan besar dia naik keledai. Lebih baik lagi mungkin dia pakai gerobak. Gerobak ditarik sama keledai. Saudara bayangkan pada saat hamil tua. Karena kenapa? Ketika dia sampai waktunya mau melahirkan, artinya dia udah hamil tua. Aduh saudara, kalau udah hamil tua itu repot sekali ya. Mungkin yang sudah merasakan pernah hamil, mungkin Liana sangat mengerti banget beratnya. Tapi Maria melakukan itu semua. Waktu bersalin dia sakit bersalin, nggak sesar dia pasti, nggak operasi, ya tapi melahirkan secara normal. Dan kemungkinan besar juga nggak ada bidan. Kenapa? Karena ketika dia melahirkan, dia nggak ada tempat. Karena waktu mereka pada pulang ke kampung mereka masing-masing itu rame, sampai-sampai penginapan penuh. Kenapa? Karena semua orang pulang ke kampungnya masing-masing, sensus penduduk. Jadi kemungkinan besar rame sampai-sampai dia nggak dapat tempat penginapan. Akhirnya seperti yang saudara ketahui bersama, melahirkan di mana? Di kandang domba. Katanya kandang domba, tapi pada zaman itu pasti bukan kandang yang seperti kita tahu ya, pasti berbentuk gua-gua. Jadi saudara, yuk saudara dan saya anak-anak Tuhan, kita ini didesain untuk tahan menderita. Ibarat kita ini seperti kapal laut,
Kapal laut itu didesain untuk menghadapi badai. Setiap kapal laut yang berlayar, cepat atau lambat, suatu saat dia pasti akan menghadapi badai. Ada kapal laut yang tidak menghadapi badai. Kapal laut yang mana? Kapal laut yang ada di dermaga, dia nggak akan menghadapi badai. Tapi pastikan bahwa kapal laut yang di dermaga tidak pernah sampai ke tujuan. Hanya di dermaga saja. Jadi saudara dan saya didesain oleh Tuhan menjadi manusia-manusia yang tahan menghadapi badai hidup ini. Jadi yuk kita bersama Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Apapun permasalahan kita. Kita punya masalah ekonomi. Aduh, zaman sekarang ini masalah ekonomi ini kayak udah hampir semua orang mengalami itu. Ya, semua orang mengalami itu. Mengalami segala macam. Tapi Tuhan mau setiap kita tetap tabah menderita. Kita belajar dari seorang gadis desa. Baru melahirkan. Baru melahirkan, anaknya baru lahir. Ya masih beberapa bulan, tiba-tiba harus pergi lagi ke Mesir. Ya malaikat Tuhan bilang, Herodes mau membunuh anak, ayo mengungsi. Berangkat dilakukan. Saudara bayangkan itu. Ya, kita cepat saja, kita langsung ketiga. Ya thank you Mike. Maria bertanggung jawab. Artinya Maria ketika menerima tugas dan tanggung jawab itu, dia bertanggung jawab. Dia nggak abaikan itu. Kandungannya dia jaga dengan baik. Lalu dia membesarkan, dari merawat, dia mendidik Tuhan Yesus. Dari anak-anak sampai dewasa. 8 hari disunat dilakukan itu. Diserahkan anaknya, ditahirkan, dilakukan itu. Lalu membawa Yesus ke Yerusalem untuk perayaan ke Bait Allah itu dilakukan. Dan Maria selalu ada buat Yesus. Artinya dia benar-benar bertanggung jawab. Dia percaya bahwa anak ini adalah anak Tuhan. Anak yang bukan anak Tuhan, dia memang benar-benar Tuhan. Makanya dijaga. Dia dampingi terus. Waktu perkawinan di Kana, Maria di situ ada. Ketika Yesus disalib, Maria juga ada di situ. Artinya Maria bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mau mengaku kesalahan. Berapa banyak dari orang yang kita temui sulit untuk bertanggung jawab, sulit untuk mengakui kesalahan. Ya, tapi saya mau katakan orang yang bertanggung jawab adalah orang yang memang bersalah dan dia berani mengakui kesalahan. Seperti Daud, ketika dia melakukan kesalahannya, Nabi Nathan memperingatkan dan dia bertobat. Artinya orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mau bertobat, mengakui kesalahannya sama Tuhan. Saya selalu katakan ada 2 dosa, dosa yang diampuni dan dosa yang tidak diampuni. Dosa yang diampuni adalah dosa yang kita akui kepada Tuhan dan kita minta ampun sama Tuhan, diampuni. Tapi dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang gak kita akui. Nggak kita akui, ya gimana kita mau minta ampun? Itu dosa nggak akan diampuni. Jadi ketika saudara dan saya dinasehati, ditegur, ayo siapkan hati kita untuk kita siap dinasehati, kita siap ditegur. Itu adalah bentuk kerendahan hati kita. Orang yang nggak bisa ditegur adalah orang yang tinggi hati, orang yang merasa diri hebat. Yang berikutnya, Maria taat. Dia bilang, kata, aku ini adalah hamba Allah. Jadilah padaku menurut perkataan. Wih, keren banget. Seorang anak gadis desa yang umurnya masih muda, tapi dia bisa katakan itu. Saudara tahu, waktu sebelum malaikat Gabriel datang kepada Maria, malaikat Gabriel lebih dahulu datang kepada Zakaria, seorang imam, orang yang melayani di bait suci, orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ketika malaikat itu datang, malaikat itu memberitahukan kepada Zakaria bahwa istrimu akan hamil. Dia nggak percaya. Padahal dia imam, dia nggak percaya. Akhirnya apa konsekuensinya? Dia menjadi bisu. Selama istrinya hamil sampai melahirkan, Zakaria ini menjadi bisu. Tapi Maria tidak minta tanda, dia percaya sebenar-benarnya. Saya kasih contoh begini. Seandainya gini, saya ini pinjam uang, contoh aja nih saudara. Saya pinjam uang sama Bro Markus 100 juta. Bro, pinjam uangmu 100 juta bro, dikasih nih. Karena orang ini baik hati kan, langsung dikasih, nggak usah pakai bunga, nggak usah pakai apa, pakai aja bro. Kalau perlu nggak usah dikembaliin. Oh sorry. Kok saya salah ceritanya, sorry bro. Saya pinjam uangnya bukan sama Bro Markus, bukan 100 juta, sorry, 50 juta, pinjam 50 juta, terus sama siapa, Friendly 50 juta.
Nah 100 juta kan, saya pakai uang beli mobil 97. Dan supaya hemat, uang 3 juta ini saya kasih lagi ke Markus. Bro Markus nih, saya bayar 1 juta ya, berarti utang saya masih 49. Saya kasih lagi sama Friendly 1 juta, berarti utang saya 49. Berarti di tangan saya uang 1 juta. Coba saudara bayangkan gini, 49 utang saya, 49 tambah 49 berapa? Dikali 2? Ya? 98. Uang di tangan saya 1 juta. Kita jumlahin jadi berapa? 99. Enggak 100 juta ya. Dapat paham ya maksud cerita saya. Uang itu enggak. Sekarang pertanyaannya, bagaimana itu bisa terjadi? Mana yang 1 juta lagi? Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu jawab? Kemana 1 jutanya? Saudara lagi berhitung gak nih? Gak usah dihitung saudara. Gak usah dihitung, pusing. Ngapain ngitung-ngitung gitu pusing? Ya, artinya begini, saya mau katakan nih, ketaatan itu gak usah pakai hitung-hitungan. Ketaatan itu mutlak. Iya, saya taat. Artinya ketika taat, kita gak ngedumel. Ketika taat, kita gak bersungut-sungut. Berapa banyak anak-anak Tuhan ketika dikasihkan tugas dan tanggung jawab, ya. Tapi begitu udah diterima tanggung jawab itu, di belakang dia ngedumel. Ya, pekerjaan gua lagi disuruh. Pelayanan gua lagi disuruh. Tapi iya siap. Tapi di belakang itu ngedumel. Di belakang itu bersungut-sungut. Ketaatan adalah seperti Maria. Aku ini adalah hamba Allah. Jadilah menurut perkataanmu itu. Mari saudara, hari ini kita belajar dari seorang gadis desa yang sangat muda, yaitu Maria. Kita adalah partner-partnernya Tuhan. Kita adalah rekan kerja. 1 Korintus 3 ayat 9 gini. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara dan saya adalah rekan sekerjanya Allah. Seperti saya katakan, saya ulangi sekali lagi. Tergenapi tidaknya rancangan Tuhan, rencana Tuhan atas kehidupan saudara dan saya tergantung respon kita. Bersediakah kita menjadi partnernya Allah? Kalau kita bersedia, ambil langkah itu. Yang kedua apa? Bertanggung jawab dengan tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah apa? Yuk tabah menderita. Artinya segala konsekuensi apapun kita ambil risikonya. Yang keempat kita taat. Kekristenan adalah suatu kebohongan tanpa ketaatan. Saudara mau bilang apa aja, iya saya Kristen, Tuhan saya ajaib, Tuhan saya dahsyat. Tapi kalau saudara dan saya tidak taat, omong kosong. Kekristenan suatu kebohongan tanpa ketaatan. Saudara mau sepinter apa firman Tuhan, tapi kalau saudara tidak melakukannya, gak ada apa-apanya. Jadi mari, taat adalah, ya siap melakukannya. Tanpa ngedumel, tanpa bersungut-sungut. Saudara punya Tuhan yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Kenapa saya katakan ajaib? Ini yang saya ulang-ulang katakan setiap saya sampaikan di bulan Desember. Kelahirannya ajaib. Dia lahir bukan karena benih manusia, dia lahir karena benih ilahi. Kehidupannya ajaib karena satu-satunya manusia yang pernah hadir di muka bumi ini yang tidak pernah berbuat dosa. Kematiannya juga ajaib. Dia mati bukan karena dia dibunuh, tapi karena dia menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Aku serahkan nyawaku. Dia mati. Kebangkitannya juga ajaib. Dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Setelah apa? Dia merebut kunci kerajaan maut. Sehingga saudara dan saya mengalami keselamatan. Kebangkitannya ke surga juga ajaib. Dia tidak kling, hilang, naik ke surga, enggak. Tapi dikatakan 500 pasang mata melihat Yesus naik ke surga. Ajaib enggak Tuhan saudara dan saya? Saudara kok kayaknya enggak bangga punya Tuhan yang ajaib? Ajaib gak Tuhan saudara dan saya? Ajaib. Dia akan datang lagi nih kedua kali menjemput saudara dan saya secara ajaib. Di atas awan-awan yang permai. Menjemput kita semua. Wow. Harusnya saudara bangga punya Tuhan yang ajaib. Gak ada Tuhan yang seperti Tuhan saudara dan saya. Amin. Oke. Kita sudah selesai. Saya mau ngajak kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu di siang hari ini. Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan atas setiap kehidupan kami anak-anak-Mu.
Biarlah kami boleh belajar dari seorang Maria, seorang biasa yang mau bersedia untuk berpartner dengan Tuhan. Karena kami percaya tergenapi atau tidaknya itu tergantung dari respon kami. Kami mau Tuhan, dan kami siap untuk bertanggung jawab, kami siap untuk menghadapi segala konsekuensinya, dan kami mau taat kepada Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran yang luar biasa ini Tuhan, yang sudah hamba sampaikan secara sederhana. Biarlah setiap kami dapat pelajaran, dan kami mau melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan buat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhurima di jam 12.30 di GBI Roksanur dengan tema mindset. Oke, selanjutnya next. Nah, untuk prayer request dan testimoni, teman-teman bisa scan barcode yang ini QR yang sudah ada di layar. Jadi teman-teman yang punya permintaan doa ataupun kesaksian bisa langsung di scan di barcode yang tersedia. Oke, next. Untuk evaluasi dan new member juga bisa di-scan di atas. Untuk teman-teman yang baru hadir bisa langsung scan dan mendaftarkan diri di situ. Oke, selanjutnya. Nah, untuk persembahan umum bisa di-scan juga QR yang ada, dan untuk perpuluhan bisa di rekening yang tertera di atas juga di BCA ya, atas nama GBI Lembah Pujian Denpasar. Oke, next. Oke, habis. Mari teman-teman kita siapkan hati, kita mau doa untuk persembahan. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar ini. Ya Tuhan, biarlah firman ini mengajarkan kami terus lebih lagi ya Tuhan, bisa menjadi partner yang baik untuk Engkau ya Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau juga yang berkati Pak Sam ya Tuhan, yang sudah memberi kami isi hati-Mu ya Bapa, yang mengajarkan kami lebih-lebih lagi ya Tuhan, agar menjadi orang-orang yang bertanggung jawab ya Tuhan Yesus, dan taat akan setiap proses yang Kau berikan dalam hidup kami. Dan Bapa, sebentar lagi kami akan memberi persembahan, kiranya Engkau yang berkati tangan-tangan yang akan memberi ya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami persembahkan ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan untuk mempermuliakan, memperbesar kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke saudara, ibadah kita sudah selesai. Saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan memanggil setiap kita untuk menjadi partnernya. Sebelum untuk menerima berkat, saya mau ngajak kita sama-sama angkat satu pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama. Sekali lagi, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama
nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namaku. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Bapa di surga, terima kasih. Engkau sudah memanggil setiap nama kami. Engkau telah memilih, Engkau telah menetapkan, Engkau bahkan sudah menguduskan setiap kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau bekerja sama dengan Tuhan. Biarlah mulai siang hari ini Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu dan kami mau melakukannya. Kami mau belajar dari seorang Maria Tuhan. Biarlah kami siap menjadi partner Tuhan. Kami siap bertanggung jawab. Kami tabah menderita dan kami mau taat. Dan biarlah itu menjadi gaya hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Angkatlah kedua belah tangan-Mu, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan berikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada memberikan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari setiap umat Tuhan sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.